Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Hikmat Pagi GKI Sarangsaru Semarang. Bersyukur untuk hari baru ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Saat ini kami hendak membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu Saudara Lukas yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu dijamah dan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan hari ini disampaikan oleh Saudara Lukas dengan tema kesalehan yang menindas. Firman Tuhan diambil dari Lukas 20 ayat 46 yang berbunyi demikian. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan senang diberi hormat di pasar, yang senang duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian, sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kalau kita masih dapat merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara, kehidupan kerohanian orang percaya dapat dikatakan bertumbuh dan berbuah bukan dari atribut lahiriah, tetapi pada kejujuran di hadapan Tuhan. Ada banyak orang percaya yang terlihat rohani, tetapi hatinya tidak benar-benar menghidupi Kristus. Hal ini terjadi hanya karena dia ingin diakui sebagai orang saleh secara religius. Dalam Lukas 20 ayat 45-47, Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan yang keras terhadap gaya hidup para ahli Taurat. Mereka sangat menyukai jubah panjang, penghormatan di pasar, dan juga duduk di tempat terdepan di rumah ibadah. Secara lahiriah mereka memang terlihat sebagai orang-orang yang suci. Namun, Yesus membongkar kebusukan di balik jubah panjang tersebut. Mereka menelan rumah janda-janda. Mereka menggunakan doa yang panjang hanya untuk menutup-nutupi ego mereka. Inilah sebuah kesalehan yang menindas. Melakukan sesuatu yang terlihat rohani, tetapi sebenarnya sedang menindas sesama manusia hanya untuk kepentingan pribadi. Kegiatan rohani yang dilakukan para ahli Taurat pada akhirnya menjadi senjata yang berbahaya jika dipisahkan dengan integritas. Inilah yang terjadi jika seseorang lebih mementingkan status rohani daripada kasih. Dia cenderung mengeksploitasi orang lain demi mempertahankan citranya. Kesalehan lahiriah tanpa pembersih batin hanyalah kemunafikan yang menjauhkan kita dari hakikat kerajaan Allah. Saudara, orang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan spiritual yang mumpuni, yaitu iman yang teruji dalam karakter pribadi, bukan sekedar durasi dalam berdoa atau praktik-praktik rohani yang lain. Jika kita mendapati kehidupan kerohanian kita saat ini hanya dinilai baik oleh orang lain, maka ubahlah cara membangun spiritualitas itu dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Mau terbuka untuk berubah, supaya kehadiran kita dapat menjadi berkat, bukan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita memiliki berkat dengan porsi kita, dan orang lain juga mendapatkan porsi berkat itu. Oleh sebab itu, jangan merebut atau menindas berkat orang lain. Spiritualitas adalah relasi yang jujur di hadapan Tuhan, bukan sekedar di hadapan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali kami menjalankan kehidupan iman Kristen kami dengan munafik.
Ampuni kami kalau kami justru melakukan apa yang dilakukan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kiranya kami pun boleh terus mengingat bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk kami. Dan kami pun boleh hidup semakin serupa Kristus, semakin mengasihi-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah kembangkan spiritualitas kita dan kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati.